Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rizki kepada burung itu pergi dengan perut kosong dan kembali ke sarangnya dengan perut penuh makanan. Hadis sahih yang disahihkan oleh Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah. Sholawat serta salam tercurah pada uswah kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji Romantik yang berbahagia, marilah pada kesempatan ini kita patut bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan sehat, masih diberi kenikmatan iman. Sholawat serta salam tercurah pada uswah kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Pak Heri dari Bengkel Hati hadir kembali ingin mengajak berbagi ilmu yang pada kesempatan ini saya mengambil topik tawakal sebagai landasan muslim sejati. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para YouTubiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwa generasi sahabat, generasi salafus soleh, generasi tabi'in yang ditempa oleh Rasulullah SAW telah menghadirkan generasi yang kuat, tangguh, tanggap, dan tanggun. Kita melihat bagaimana Umar, kita melihat bagaimana Ali, kita melihat bagaimana Utsman, kita melihat bagaimana Abdurrahman bin Auf. Beliau tetap semangat, kokoh dalam membela agama ini, membela Islam ini. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menggali parit ini untuk mengokohkan keyakinan, untuk mengokohkan tawakal pada Allah, bahwa nanti Konstantinopel dan Rom akan takluk oleh kalian. Sahabat bertanya, kota mana dulu yang akan ditaklukkan ya Rasulullah? Kota Heraklius lah yang akan ditaklukkan. Nah, ini menjadi tempaan semangat bagi sahabat Rasulullah SAW. Nah, pada waktu itu ketika Rasulullah belum menunjukkan ekstensinya, baru awal-awal, ketika Rasulullah bersabda seperti itu banyak yang mencibir, apalagi orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin. Tapi sahabat Rasulullah yang ditempa itu punya semangat bahwa itu adalah bisyarah Rasulullah, janji Rasulullah. Akhirnya itu lambat laun, dekade per dekade itu diberikan kepada generasi-generasi berikutnya. 800 tahun tercapai. Kota Konstantinopel bisa takluk oleh Muhammad Al-Fatih. Itu kalau tidak ada keyakinan, tawakal, semangat yang kuat, tidak akan terwujud.
para YouTuber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel Yuk Ngaji yang diberkahi ini. Tapi kita bisa melihat kondisi sekarang. Bisa melihat kondisi kaum muslimin sekarang. Ketika ruh Islam, ruh tawakal ini sudah hilang. Bagaimana mereka kaum muslimin sekarang sudah hilang ijahnya, hilang himmahnya. Nah, karena sudah banyak yang sudah terasuki faham materialisme, faham sekulerisme, sehingga dia banyak yang menafikan, menghilangkan ruh Islam ini. Para YouTuber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengupas bagaimana konteks tawakal bagi kita sebagai muslim yang sejati, yang benar seperti apa. Ada yang menganggap bahwa tawakal itu adalah seperti yang dihadiskan, yang Rasulullah bersabda, iktilha, ikatlah unta. Jadi kalau kita memahami hadis ini, seolah-olah kita itu hanya pasrah. Kita hanya pasrah. Apakah seperti itu? Nah, ada yang menganggap bahwa tawakal ini hanya menyandarkan pada Allah saja, pasrah saja. Apakah seperti itu? Pernah di zaman Khalifah Umar ada seorang yang kerjanya hanya berpangku, duduk-duduk di masjid. Ditegur sama Umar. Kenapa Anda hanya berpaku pada di masjid? Jawab, saya orang-orang yang bertawakal ya Umar. Mutawakilun. Anda adalah orang yang bermutawakilun. Hanya orang yang berpasrah, berpangku tangan. Sedang dinar dirham tidak jatuh dari langit seketika. Nah, para YouTuber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebagai seorang muslim harus memahami makna tawakal yang sebenarnya. Makna tawakal yang sebenarnya adalah seperti digambarkan dalam Al-Quran. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Ketika seorang muslim mengazamkan, mempunyai cita-cita yang luhur, yang tinggi, itu sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal adalah selama awal, proses, dan akhir. Itulah tawakal yang sebenarnya. Dalam aktivitas apapun, kita bekerja, aktivitas kita bermuamalah, aktivitas kita berdagang, aktivitas kita menanam padi, aktivitas kita berprofesi apapun. Nah, inilah kenapa ketika tawakal ini sudah menjadi benteng, sudah menjadi backing Allah sebagai backingnya, itu kita tidak ada kata-kata mundur. Jadi kalau kita terbentur, tidak mundur. Bagaimana kita bisa melihat heroiknya perang yang dilaksanakan oleh kaum muslimin ketika perang Badar. Perang Badar kaum muslimin hanya 300. Nah, perang Badar kaum muslimin hanya 300 melawan 100 pasukan kaum Quraisy. Itu kalau tidak ada tempaan, semangat, tawakal pada Allah, mungkin akan gentar. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemenangan. Perang Mu'tah. Nah, itu. Perang Mu'tah. Itu 3.000 pasukan kaum muslimin dan 1.000 kaum musyrikin. Dan Allah memenangkan. Tapi ketika perang Uhud, dan ketika perang Uhud kaum muslimin dirasuki oleh ingin ghanimah yang banyak, tawakalnya itu berkurang, Allah tidak memenangkan perang itu.
para YouTuber yang dirahmati Allah di channel Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang kembali himah, kembali ada ijah. Kuntum khairu umat ukhrijtin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan dalam dunia ini, yang tugasnya adalah beramar ma'ruf, mencegah yang mungkar. Nah, ini dengan adanya ijah, himah, tentunya kita ingin kaum muslimin kembali jaya lagi, kembali ada ijahnya lagi, power lagi. Jangan sampai seperti yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa umat Islam nanti seperti buih di laut. Sahabat bertanya, apakah kondisinya waktu itu sedikit ya Rasulullah? Tidak, kondisimu banyak, tapi kamu dilingkupi oleh penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Kita bisa lihat sekarang, kondisi kaum muslimin yang memang sudah meninggalkan ruh Islam ini, sudah meninggalkan bagaimana kejayaan Islam ini. Mereka sudah banyak yang cinta pada dunia dan takut mati. Nah, itu. Para YouTuber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini benar-benar tawakal ini kita sebagai muslim sejati tentunya ini menjadi backing kita. Allah menjadi backing. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensi ketika Allah menjadi backing, kita harus semuanya bersandar pada sunnatul, bersandar pada syariat Allah dalam aktivitas apapun. Nah, bagaimana juga ketika kita sudah mensadarkan pada Allah, artinya sunnah-sunnah Allah itu harus kita upayakan. Rasulullah ketika pertama kali perang itu juga mau menggunakan baju besi, tampil di depan. Nah, pun demikian sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain ketika perang, mereka samin awatona juga untuk berinfak di jalan Allah. Mereka juga semangat untuk jihad. Nah, itu adalah wujud nyata bahwa semuanya itu harus setelah sunnatullah harus dilakukan. Dan qadarullah, apakah nanti menang atau kalah, berhasil atau tidak, kita harus disandarkan pada Allah. Itulah tawakal yang sebenarnya. Nah, para YouTuber di channel Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak ingin menjadi hamba-hamba Allah yang tidak ada semangat, putus asa, ngelokro, tapi menjadi hamba-hamba Allah yang terus mempunyai kontribusi yang nyata, kreativitas yang nyata. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada yang mukmin yang lemah. Nah, itu. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempunyai manfaat pada orang lain. Nah, itu. Jadi sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempunyai manfaat pada orang lain dalam hal apapun. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak di ayat Al-Quran yang mengkaji bahwa kita itu bertawakal, mensandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak sekali. Nah, tentunya ini menjadi momen, ya. Tentunya ini menjadi pegangan kita bahwa tawakal ini tidak hanya kita berpasrah diri, tapi tawakal adalah
Allah menjadi backingnya, kita semangat dengan terus menjadikan sunnah-sunnatullah yang harus kita lakukan juga harus mempunyai kekuatan. Nah, dan inilah yang dicontohkan oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, salafus soleh, sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang cemerlang, yang punya kontribusi nyata dan menjadi pembela Islam yang nyata. Kita bisa melihat heroiknya Muhammad Al-Fatih ketika dia punya semangat untuk menaklukkan Konstantinopel, dan ini bisa menjadi panutan kita semua tentunya bagi sahabat-sahabat yang melihat di channel Yuk Ngaji di Rumantik ini. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji yang berbahagia, demikian tawakal sebagai landasan muslim yang sejati. Semoga kita benar-benar kuat, tangguh menghadapi segala keadaan ini, apalagi ini di masa pandemi ini. Kita tetap kuat dan hanya bersandar kepada Allah lah kita akan menang. Jangan lupa sebelum untuk lebih meningkatkan kebersamaan, kekuatan kita dan kekuatan kaum muslimin, untuk subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyak ke saudara kita, teman-teman kita, karena sungguhnya kita adalah muslim dan kita semoga ini menjadi kekuatan yang besar persatuan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Pak Heri dari Bengkel Hati mengucapkan terima kasih yang sebenarnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.